Halo dan selamat datang kembali. Coba bayangin deh, dari sebuah call center ojek yang sederhana, cuma dalam 1 dekade udah berubah jadi aplikasi super yang nempel di ponsel jutaan orang. Itulah kisah Gojek. Dan hari ini kita bakal bongkar kode rahasia di balik pertumbuhan mereka yang luar biasa itu. Kelihatannya sih pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya, wah ini mengubah cara kita semua melihat bisnis di Asia Tenggara. Ini bukan cuma soal aplikasi atau coding loh. Ini cerita tentang gimana kepemimpinan yang bisa dibilang radikal ternyata bisa memecahkan masalah yang nyata banget dan bangun perusahaan raksasa. Yuk, kita pecahin teka-tekinya bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Nah, yang perlu dicatat, apa yang kita bahas hari ini tuh bukan sekedar opini atau gosip, ini beneran dari analisis akademis yang mendalam. Jadi, landasan kita kuat banget buat ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar Gojek. Nah, di bagian pertama ini, kita lihat temuan utamanya. Jadi, studi ini nunjukin kalau suksesnya Gojek itu bukan cuma di kode pemrogramannya, tapi justru di kode kepemimpinannya. Maksudnya, ya, cara mereka memimpin orang-orang di dalamnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Ini bukan cuma soal satu gaya kepemimpinan aja, tapi sebuah kombinasi yang unik. Justru perpaduan inilah yang bikin mereka jadi beda banget dan, jujur aja, susah banget ditiru sama kompetitor. Oke, sekarang yuk kita bedah satu persatu. Apa aja sih 3 gaya kepemimpinan yang jadi fondasi Gojek ini? Coba deh bayangin, ini tuh gaya kepemimpinan yang fokusnya ke kenapanya. Jadi bukan cuma sekedar nyuruh-nyuruh atau kasih perintah. Pemimpin transformasional itu justru menanamkan rasa kepemilikan dan tujuan yang lebih besar ke timnya. Intinya, ini soal menginspirasi, bukan cuma ngatur-ngatur doang. Nah, lihat deh perbandingannya. Ini menarik banget. Kebanyakan perusahaan kan modelnya transaksional ya. Kamu kerjain A, nanti dapat B. Udah, gitu aja. Gojek dengan pendekatan transformasionalnya bener-bener mengubah permainan. Mereka berani nantang cara lama dan fokusnya itu ke pemberdayaan tim buat inovasi jangka panjang. Ini dia elemen kunci yang kedua. Pemimpin di Gojek itu ngelihat diri mereka bukan sebagai bos di atas, tapi justru sebagai pelayan. Pelayan buat siapa? Ya buat timnya, buat mitra driver, buat UMKM. Jadi fokusnya itu geser dari yang tadinya soal kekuasaan, sekarang jadi soal pemberdayaan. Jadi, inilah resepnya. Gabungan dari visi jangka panjang yang menginspirasi, itu yang transformational, terus fokus melayani semua orang di ekosistem, itu yang pelayan, dan satu lagi yang nggak kalah penting, melibatkan tim buat ambil keputusan, itu yang partisipatif. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh, formula inilah yang jadi mesin pendorong inovasi dan dampak sosial Gojek. Oke, resepnya udah kita pegang. Sekarang gimana sih cara Gojek memasak resep ini di dapur operasional mereka sehari-hari? Yuk kita lihat. Nah, ini nih contoh nyata dari motivasi yang menginspirasi itu. Kerja di Gojek itu dibingkai bukan cuma sebagai kerjaan, tapi sebagai sebuah misi sosial. Tentu ini ngasih makna yang jauh lebih dalam kan? Dan inilah yang bikin karyawan sama mitranya semangat buat ngasih yang terbaik. Dan ini penting banget. Coba pikir, kalau tujuannya itu misi sosial yang besar, gagal di satu percobaan itu ya bukan akhir dari segalanya. Malah, kegagalan itu jadi data yang berharga. Nah, lingkungan yang aman buat gagal dan bereksperimen inilah yang jadi bensin utama buat mesin inovasinya Gojek. Dan hasilnya? Wah, kelihatan jelas banget. Layanan-layanan yang kita semua kenal, kayak GoFood, GoPay, GoSend, itu semua nggak muncul dari langit. Mereka itu lahir dari budaya kepemimpinan yang ngasih ruang buat timnya mikir kreatif, berani ambil risiko, dan yang paling penting, belajar dari kegagalan. Oke, selanjutnya kita bakal lihat gimana filosofi kepemimpinan ini benar-benar mengubah cara kerja HR mereka. Terutama soal gimana mereka ngukur kinerja dan ngasih kompensasi. Ini perubahannya radikal banget loh. Daripada nunggu setahun sekali buat review kinerja, Gojek malah pakai model coaching yang jalan terus-menerus. Jadi manajer itu perannya bukan lagi kayak hakim yang ngasih nilai, tapi lebih kayak partner yang bantu timnya berkembang. Lihat deh bedanya, kontras banget kan? Di tempat lain, gaji itu ya sekedar buat nepatin kontrak kerja. Tapi di Gojek, mereka bikin sistem yang namanya imbalan total. Tujuannya buat memenuhi sebuah misi. Jadi ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal pengembangan diri, fleksibilitas, dan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Oke, kita sekarang sampai di babak terakhir. Setelah merger jadi Goto Group, tentu tantangannya jadi beda lagi. Nah, gimana nih nasib model kepemimpinan ini ke depannya nih? Tantangan terbesarnya ya ini,
Bisa nggak sih budaya yang unik dan kuat banget ini dipertahankan, mas perusahaannya udah jadi raksasa, udah go public? Ini ibarat pertarungan antara idealisme para pendiri melawan tekanan pasar, yang ya kita tahu sendiri, nggak ada ampunnya. Nah, enaknya studi ini nggak cuma nunjukin hasilnya aja, tapi juga ngasih rekomendasi yang konkret. Kuncinya ada 3. Pertama, bikin visinya itu jadi terukur, masukin ke KPI dan OKR. Kedua, bikin budaya coaching untuk manajer itu jadi standar. Dan ketiga, sistem bonusnya harus nyambung sama kolaborasi dan inovasi, bukan cuma ngejar target angka doang. Dan ya, inilah pertanyaan besarnya. Ini bukan cuma tantangan buat Goto loh, tapi buat semua perusahaan yang pengen jadi baik sekaligus sukses. Apakah kode kepemimpinan yang udah bawa mereka sampai sejauh ini masih cukup kuat buat ngebawa mereka ke level berikutnya? Cuma waktu yang bisa jawab. Terima kasih sudah menyimak.